Halo semua, karena masih banyak yang mempertanyakan tentang teologi atau ketuhanan Kristen, jadi pada video ini kita akan kembali membahasnya. Tuhannya orang Kristen ada satu atau ada tiga? Kenapa disebut Tritunggal? Tritunggal itu satu pribadi atau tiga pribadi? Namun sebelum kita mulai, supaya kamu mengerti, saya mau berkata bahwa kamu harus belajar melihat dari sudut pandang orang lain dan memahami istilah yang digunakan oleh orang lain. Oleh karena itu, buka hati dan pikiran kamu dan nonton video ini sampai selesai. Karena kita akan membahas apa yang sebenarnya dipercaya oleh orang Kristen beserta istilah-istilah yang digunakan dan perdebatannya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita mulai dari apa yang dipercaya oleh semua orang Kristen dengan bahasa orang Kristen. Semua orang Kristen percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu benar adanya. Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Di dalam bahasa Ibrani tertulis, Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Artinya, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Hal pertama yang perlu kamu ketahui dan ingat adalah di dalam bahasa Kristen, Elohim bukan nama dan tidak pernah berarti Tuhan. Elohim diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Theos, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God. God tidak pernah diterjemahkan menjadi Tuhan di dalam bahasa Kristen, karena God itu artinya adalah ilah atau dewa. Lembaga Alkitab Indonesia tidak pernah menerjemahkan kata Elohim dan Theos menjadi Tuhan. Selalu diterjemahkan menjadi Allah, ilah, atau dewa. Menggunakan kata Allah karena menurut bahasa Kristen, Allah adalah kata yang artinya adalah al-ilah atau sang dewa. Jadi, kata Allah di dalam Alkitab bukan Tuhan dan bukan nama, tetapi hanya sebuah kata yang berarti dewa. Saya tahu bahwa menggunakan kata dewa konotasinya negatif untuk sebagian dari kamu. Tetapi kita bukan membahas konotasi atau kesannya. Kita membahas makna yang sebenarnya. Jadi, lupakan dulu konotasi ya. Supaya teman-teman jelas apa itu kata dan apa itu nama, saya ambil contoh kalimat para atlet bertanding dengan membawa nama negara. Membawa nama negara bukan berarti negara adalah sebuah nama. Nama negara kita bukan negara. Nama negara kita adalah Indonesia. Negara adalah kata, bukan nama. Begitu juga, Elohim atau Allah di dalam Alkitab bukan nama, tetapi hanya sebuah kata yang berarti dewa. Bukan berarti Tuhan, karena Tuhan mempunyai makna yang berbeda di dalam bahasa Kristen. Karena Elohim adalah bentuk jamak, jadi seharusnya diterjemahkan menjadi dewata. Itu sebabnya, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Elohim ke dalam bahasa Batak menjadi debata. Debata adalah kata yang sama dengan dewata. Seperti kata biara sebenarnya sama dengan vihara. Dan juga di dalam bahasa Ibrani, Avraham menggunakan V, sedangkan kita di Indonesia menyebutnya Abraham menggunakan B. Jadi, Lembaga Alkitab Indonesia sebenarnya tidak masalah menggunakan kata Allah dan dewata untuk menerjemahkan Elohim. Dan terlepas menurut kamu berkonotasi negatif atau tidak, secara makna, Kejadian 1 ayat 1 bisa diterjemahkan menjadi pada mulanya dewata menciptakan langit dan bumi. Nah, walaupun Elohim atau dewata ini adalah bentuk jamak, tetapi makna Elohim atau dewata di ayat ini bermakna tunggal.
tidak bermakna jamak. Jadi, orang Kristen percaya ada satu Elohim atau satu dewata atau satu ilah yang menciptakan langit dan bumi. Satu ilah ini tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, tidak berbentuk, tidak bermateri, tidak terbatas, dan lain sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang, satu ilah ini bisa disebut si ketidakadaan itu sendiri, karena tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak berbentuk, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti si ketidakadaan itu tidak ada. Orang Kristen menyadari bahwa si ketidakadaan itu ada dan hidup, karena di dalamnya ada roh. Supaya teman-teman lebih mudah paham, roh itu artinya adalah semangat. Semangat itu juga tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, tidak berbentuk, tidak bermateri, tidak terbatas, dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa semangat itu ada dan bisa bermanifestasi. Kita semua punya roh atau semangat, tetapi tidak seorang pun dari kita bisa melihat atau menyentuh semangat. Yang bisa kita lihat dan sentuh adalah manifestasi dari semangat itu. Jadi, satu ilah yang tidak terlihat, tidak tersentuh, tidak terbatas, dan lain sebagainya itu punya roh atau semangat yang juga tidak terlihat, tidak tersentuh, tidak terbatas, dan lain sebagainya. Roh atau semangat si ilah itu disebut ruah Elohim di dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan menjadi roh Allah oleh LAI, dan disebut semangat dewata oleh saya. Sampai di sini jelas ya? Nah, selain mempunyai roh atau semangat, orang Kristen juga mengetahui bahwa di dalam ilah yang tidak terlihat itu ada yang disebut dafar atau logos. Secara harafiah, dafar atau logos itu artinya adalah word atau perkataan. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dafar atau logos ini menjadi firman. Tetapi perlu kita ketahui bahwa logos itu bukan huruf ABC, bukan frekuensi suara, atau semacamnya. Logos itu lebih berarti pemikiran, pengetahuan, kecerdasan, hikmat, atau logika. Jadi, logos ini juga tidak terlihat, tidak tersentuh, tidak terbatas, dan lain sebagainya. Orang Kristen mengetahui bahwa logos yang ada di dalam satu ilah itulah yang keluar dan menciptakan segala sesuatu. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 bahasa Yunani dikatakan, En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Artinya, pada mulanya adalah Sang Logos, dan Sang Logos itu bersama dengan Dewata, dan Sang Logos itu adalah Dewata. Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, Otos in en arche prostonteon. Artinya, dia, Sang Logos itu, pada mulanya bersama dengan Dewata. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, Panta di auto egeneto, kai choris auto egeneto, ode henhogegonen. Artinya, segalanya diciptakan oleh dia, Sang Logos, dan tanpa dia, tidak ada apapun yang dijadikan. Jadi, orang Kristen mengetahui bahwa Logos ini sudah ada di dalam Dewata sebelum langit, bumi, dan segala sesuatunya ada. Kemudian, Logos ini keluar dari Dewata dan menciptakan segala yang ada dari ketidakadaan, termasuk menciptakan ruang, waktu, dan segala materi dan non-materi. Logos ini keluar karena di dalam Dewata itu ada semangat, karena di dalam Elohim itu ada roh, dan di dalam Logos atau perkataan yang keluar itu ada semangat Dewata, ada roh Elohim. Supaya teman-teman lebih paham, di Indonesia kita mengenal apa yang disebut semangat 45. Anggaplah misalnya semangat 45 itu dicetuskan oleh Presiden pertama kita Soekarno. Awalnya semangat 45 itu ada di dalam Soekarno. Dan selain semangat 45 itu, di dalam Soekarno juga ada pemikiran yang melahirkan ide tentang kemerdekaan. Pemikiran itu keluar dari Soekarno dalam bentuk kata-kata. Dan di dalam kata-kata itu terdapat semangat 45 Soekarno.
Kata-kata Soekarno itu tidak terbatas, hanya bisa didengar oleh sekian banyak orang. Bahkan kita, sampai saat ini, masih bisa mendengar kata-kata Soekarno, walaupun Soekarno sudah tidak ada. Semangat 45 itu juga bisa hinggap ke banyak orang tanpa batas, sehingga banyak orang yang mempunyai semangat 45. Dan akhirnya, terciptalah negara Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Walaupun banyak orang yang mempunyai semangat 45 itu, kita tetap berkata bahwa semangat 45 itu hanya ada satu. Kita yang hidup pada zaman ini tidak bisa bertemu dengan Soekarno secara fisik. Tetapi kita bisa mengenal Soekarno dari kata-kata dia yang masih ada sampai sekarang dalam bentuk tulisan atau rekaman. Dan kita masih mewarisi semangat atau roh Soekarno yang ada di dalam kata-kata dia itu. Jadi, logos atau perkataan yang keluar dari Dewata inilah yang bisa bermanifestasi dan dilihat oleh kita. Di dalam Perjanjian Lama, sang logos yang keluar dari Dewata inilah yang berjumpa dengan Adam, Abraham, Musa, dan para nabi lainnya. Lalu disebut dengan nama YHWH, yang biar gampang saya lafalkan menjadi Yahweh. Secara makna, Yahweh artinya dia ada. Dia menyebut dirinya sendiri ketika bertemu Musa, Ehyeh Asher Ehyeh, yang artinya aku ada yang aku ada. Biasanya, dia menyebut dirinya sendiri secara singkat, Ehyeh, yang di dalam bahasa Yunani diterjemahkan menjadi ego eimi. Nah, karena nama Yahweh dianggap terlalu kudus untuk disebut, orang Yahudi mempunyai budaya untuk menyebut Yahweh dengan kata ganti Adonai ketika mereka membaca nama Yahweh di dalam kitab suci. Ini seperti kita menyebut orang tua kita dengan kata ganti papa dan mama. Kita tidak memanggil mereka dengan nama begitu saja. Tetapi, bukan berarti papa mama kita namanya adalah papa mama. Jelas ya? Nah, budaya Yahudi ini diteruskan oleh orang Kristen mula-mula dalam menerjemahkan kitab suci. Adonai di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kurios. Jadi, semua nama Yahweh yang ada di dalam Perjanjian Lama ditulis dengan menggunakan kata ganti Kurios. Tetapi, sekali lagi, namanya bukan Kurios, namanya adalah Yahweh. Nah, kata Kurios ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord. Ke dalam bahasa Indonesia, seharusnya menjadi tuan, yang artinya adalah majikan, bos, penguasa. Tetapi oleh para penerjemah Alkitab bahasa Melayu pada zaman dahulu, supaya lebih menghormati Yahweh lagi, kata tuan diselipkan huruf H menjadi Tuhan. Dan penyelipan huruf H di dalam kata ganti tuan untuk Yahweh ini diteruskan oleh para penerjemah Alkitab sampai sekarang. Jadi, kata Tuhan di dalam Alkitab bahasa Indonesia artinya memang adalah Tuan, Lord, bukan ilah, bukan God. Dan hal ini terjadi jauh sebelum bahasa Indonesia lahir. Dan yang dimaksud dengan Tuhan di dalam Alkitab adalah Yahweh, Sang Dafar, Sang Logos, Sang Firman yang keluar dari Elohim atau Dewata itu. Jadi, bukan para penerjemah Alkitab zaman sekarang yang mengubah makna Tuhan menjadi Tuhan, tetapi para penerjemah Alkitab zaman dululah yang pertama kali menggunakan kata Tuhan dengan makna tuan atau majikan sebagai kata ganti untuk Yahweh. Lalu, maknanya diubah menjadi ilah atau dewa atau God oleh orang Indonesia yang lahir ratusan tahun kemudian. Kenapa disebut Tuan? Karena langit, bumi, dan segala isinya ada dan berjalan sesuai dengan sang perkataan yang disebut Yahweh itu. Jadi, dia memang adalah Tuan, pemilik, majikan, bos, penguasa atas seluruh alam semesta.
Nah, menurut Alkitab, Kejadian 1 ayat 26-27, kita, manusia, diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Supaya kita gampang mengerti, dengan menggunakan bahasa zaman now, manusia adalah fotonya Elohim. Itu sebabnya, Alkitab berulang kali mencatat bahwa ketika Sang Logos itu bermanifestasi, menampakkan dirinya di dalam Perjanjian Lama, dia terlihat seperti manusia. Sang Logos atau Dafar yang terlihat seperti manusia itu mempunyai sebutan lain di dalam bahasa Ibrani, yaitu malak. Kata malak ini adalah asal-muasal kata malaikat, yang artinya adalah pembawa berita. Jadi, malaikat Tuhan atau malak Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri, dan dia tidak masalah disebut sebagai utusan, karena dia adalah Sang Logos, Sang Dafar, firman, atau perkataan yang keluar dari Elohim, ilah atau dewata yang tidak terlihat untuk menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk menciptakan Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas kepadanya di Taman Eden. Nah, Alkitab mencatat bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan kematian. Namun, Alkitab juga mencatat bahwa karena Yahweh sangat mengasihi manusia yang diciptakannya itu, dia mau menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, berulang kali Yahweh menjanjikan kedatangan anak manusia, atau Mesias, atau Kristus, atau Al-Masih yang akan menyelamatkan umat manusia. Orang Kristen mengenali bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus yang lahir dari perawan Maria, mati disalibkan, lalu bangkit dari kematian dan naik ke surga pada abad pertama. Selain itu, orang Kristen juga mengenali bahwa Mesias itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sang Logos itu sendiri, yang dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim Maria. Artinya, orang Kristen mengenali Yesus adalah Yahweh, yang dilihat oleh Adam, Abraham, Musa, dan para nabi. Hal itu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi, Elohim atau ilah atau dewata yang tidak terlihat itu disebut dengan istilah Bapa di dalam Perjanjian Baru. Dan Dafar atau Logos atau perkataan yang keluar dari Elohim atau ilah atau dewata yang tidak terlihat itu, lalu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, disebut dengan istilah anak. Dan Sang Anak yang turun dalam rupa manusia itulah yang diberi nama Yesus. Jika kita sudah paham ini, kita bisa paham 1 Korintus 8 ayat 6. Tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu ada, baginya juga kita ada. Dan satu Tuhan, yaitu Yeshua HaMashiach, yang melalui dia segala sesuatu ada, melalui dia juga kita ada. Jadi, pada dasarnya yang disebut dengan Elohim, God, ilah, atau dewata itu adalah Sang Bapa. Dan yang disebut dengan Tuhan, Adonai, atau Lord itu adalah Sang Anak yang sekarang kita kenal dengan nama Yesus. Nah, pertanyaan yang biasanya timbul adalah apakah ini berarti Yesus bukan Elohim, God, ilah, atau dewata? Jawabannya adalah Yesus adalah Elohim, God, ilah, atau dewata juga. Karena Yesus adalah Sang Logos atau Sang Perkataan yang keluar dari Elohim. Segala sifat dan semangat Elohim ada di dalam perkataannya itu. Bahkan, kita yang sebenarnya tidak bisa mengenal Elohim, jadi bisa mengenal Elohim dari perkataannya. Maka, perkataan Elohim adalah siapa Elohim itu sendiri. Supaya tidak ngejelimet, perkataan Soekarno adalah siapa Soekarno. Perkataan kamu adalah siapa kamu. Perkataan kamu bisa menjadi huruf yang tertulis, bisa menjadi audio, bisa menjadi video. Perkataan kamu yang ada di dalam buku atau audio atau video tetap menunjukkan siapa kamu. Kalau perkataan kamu yang ada di dalam buku melanggar hukum, kamu akan ditangkap.
Kamu tidak bisa berkata, "Tangkap aja buku itu. Buku itu bukan saya." Sampai di sini jelas ya? Nah, kalau kamu sudah paham, seharusnya sekarang kamu sudah bisa paham Wahyu 3 ayat 14. Kita bahas frasa terakhir yang di dalam bahasa Yunani tertulis Hiarhi tes ketisos tauteo. LAI menerjemahkannya menjadi permulaan dari ciptaan Allah. Kalau kamu tidak paham tentang logos, mungkin kamu akan berpikir berarti Yesus adalah ciptaan pertama atau yang pertama diciptakan. Tetapi, kalau kamu paham tentang logos, kamu tidak akan mengartikan ayat ini sebagai yang pertama diciptakan. Supaya kita lebih paham, saya mau menggunakan analogi seperti ini. Kamu merasa lapar, lalu berpikir untuk makan, dan memutuskan untuk makan ayam goreng. Kamu pergi ke sebuah restoran dan berkata, "Saya mau makan ayam goreng." Akhirnya, pelayan restoran itu masak ayam goreng dan dihidangkan di depan kamu. Nah, proses pertama dari tidak ada ayam goreng menjadi ada ayam goreng di depan kamu berawal dari perkataan kamu, "Saya mau makan ayam goreng." Bisa dikatakan, perkataan kamu itulah yang sampai ke pelayan restoran dan mewujudkan keinginan kamu. Terciptalah ayam goreng di meja kamu. Apakah ayam goreng itu adalah manifestasi perkataan kamu? Bukan. Yang disebut dengan manifestasi perkataan kamu adalah kalau kamu tulis "saya mau makan ayam goreng" di atas sebuah kertas. Perkataan kamu tidak berubah wujud menjadi ayam goreng, tetapi menjadi tulisan di atas kertas. Ayam goreng itu bukan perkataan kamu, tetapi sesuatu yang diciptakan berdasarkan perkataan kamu. Jadi, perkataan kamu itulah yang ditaati oleh pelayan restoran. Pelayan restoran itu tidak tahu kamu mau makan ayam goreng jika kamu tidak mengatakannya. Nah, apakah perkataan "saya mau makan ayam goreng" adalah ciptaan kamu? Bukan. Perkataan kamu adalah siapa kamu. Kalau ada pelayan lain yang bertanya kepada pelayan pertama yang melayani kamu, "Siapa kamu?" Pelayan yang pertama akan menjawab, "Kamu adalah orang yang mau ayam goreng." Jadi, orang mengenali kamu dari perkataan kamu. Perkataan kamu awalnya berada di dalam kamu, keluar dari kamu sebagai proses pertama yang mewujudkan apa yang kamu inginkan, dan perkataan kamu adalah siapa kamu. Sampai di sini jelas ya? Nah, jadi sekarang kita sudah tahu ada yang disebut Elohim atau Dewata, ada yang disebut Roh Elohim atau semangat Dewata, dan ada yang disebut firman Elohim atau perkataan Dewata. Ada 3 hal yang berbeda, tetapi kita tahu bahwa ketiganya itu pada dasarnya adalah satu. Itulah yang disebut dengan Tritunggal, 3 tetapi 1. Kalau kamu bingung, kok bisa 3 tapi 1? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kamu renungkan aja, ada tubuh kamu, ada semangat kamu, dan ada perkataan kamu. Totalnya kamu jadi ada berapa? Kalau kamu menjawab, tubuh kamu ditambah semangat kamu ditambah perkataan kamu, jadi kamu totalnya ada 3, maka ada yang salah di dalam otak kamu. Nah, di dalam perjanjian baru, Elohim disebut dengan istilah Bapa, Roh Elohim disebut dengan Roh Kudus, dan firman Elohim disebut Anak, yang bernama Yesus Kristus. Kalau kamu protes dengan istilah Bapa dan Anak ini, atau kamu bertanya, emang Allah kawin sama siapa kok bisa punya anak? Lebih baik, kamu juga protes dengan istilah anak tangga. Tangga kawin sama siapa kok bisa punya anak? Atau kamu juga protes jika kamu disebut dengan istilah anak Indonesia. Emang Indonesia kawin sama siapa kok bisa punya anak seperti kamu? Kalau Allah kamu tidak bisa punya anak karena tidak punya istri, berarti Allah kamu kalah hebat dari tangga yang bisa punya anak tanpa punya istri. Jadi, sebutan Bapa dan Anak itu adalah istilah yang digunakan oleh Yesus dan dimengerti oleh semua orang Kristen. Nah, terlepas apakah kamu adalah orang Kristen atau bukan,
Percaya atau tidak, seharusnya sekarang kamu sudah mengerti bahwa Tritunggal yang dimaksud oleh orang Kristen adalah Elohim yang disebut Bapa, firman Elohim yang disebut Anak, dan Roh Elohim yang disebut Roh Kudus. Ada 3, tetapi ketiganya itu esa atau satu. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Yang sering menjadi perdebatan adalah apakah ketiga hal yang kita lihat bersama itu pantasnya disebut 3 pribadi atau 1 pribadi. Untuk menjelaskan perdebatan ini, saya mau menggunakan diri saya sendiri sebagai perumpamaan. Kamu yang menonton channel ini tahu bahwa channel ini namanya Tanpa Ragi, dan seharusnya kamu juga tahu bahwa ada seseorang yang berada di balik channel Tanpa Ragi, tetapi kamu tidak kenal siapa dia dan nama aslinya. Jadi, kita anggap aja namanya Mr. X. Mr. X inilah yang membuat karakter dan video Tanpa Ragi. Tetapi, pemikiran dan pesan yang disampaikan oleh Tanpa Ragi adalah pemikiran dan pesan Mr. X. Jadi, sekarang kita mempunyai 2 hal yang berbeda. Ada Mr. X yang manusia, dan ada Tanpa Ragi yang channel. Pertanyaannya, apakah Mr. X dan Tanpa Ragi adalah 2 pribadi atau 1 pribadi? Saya cukup yakin ada jawaban yang berbeda-beda dari teman-teman semua. Ada yang menjawab 1 pribadi, ada yang menjawab 2 pribadi. Walaupun teman-teman semua paham betul tentang Mr. X dan Tanpa Ragi. Teman-teman yang menjawab 2 pribadi, berarti teman-teman mempunyai pola pikir kelompok Kristen Trinitarian dan Unitarian. Kenapa 2 pribadi? Karena Mr. X adalah manusia dan Tanpa Ragi adalah channel YouTube. Manusia mempunyai sifat manusia, punya darah, dan lain sebagainya. Sedangkan channel YouTube mempunyai sifat channel, punya listrik, dan lain sebagainya. Perbedaan pola pikir Trinitarian dan Unitarian adalah Trinitarian berkata, walaupun Mr. X dan Tanpa Ragi adalah 2 pribadi, tetapi hakikatnya 1. Sedangkan kelompok Unitarian bisa dikatakan tidak melihat hakikatnya 1. Bagi mereka, Mr. X dan Tanpa Ragi adalah 2 pribadi yang berbeda dan terpisah. Mereka hanya melihat Tanpa Ragi sebagai ciptaan dari Mr. X. Oleh karena itu, Mr. X lebih tinggi atau lebih besar dari Tanpa Ragi karena Tanpa Ragi berasal dari Mr. X. Walaupun mereka tahu bahwa pemikiran dan semangat yang ada di dalam Tanpa Ragi adalah pemikiran dan semangat Mr. X. Sedangkan teman-teman yang menjawab Mr. X dan Tanpa Ragi adalah 1 pribadi, berarti teman-teman mempunyai pola pikir kelompok Kristen Oneness. Kenapa 1 pribadi? Karena kelompok ini melihat dari sisi yang berbeda. Makna pribadi bagi mereka adalah kepribadian. Jadi, yang dimaksud pribadi oleh mereka adalah pemikiran dan pesan itu. Sedangkan manusia atau channel YouTube mereka sebut dengan istilah manifestasi. Jadi, kalau mereka ditanya, apakah sifat-sifat Mr. X dan Tanpa Ragi sama? Mereka akan menjawab, iya. Karena mereka tidak melihat atau mengartikan sifat itu dari sisi atau sudut pandang manusia punya darah, channel YouTube punya listrik. Tetapi, mereka melihat dan mengartikan sifat itu dari pemikiran dan pesan yang disampaikan. Jadi, arti kata pribadi atau sifat bagi kelompok Oneness adalah seperti lucu, keren, jelek, dan lain sebagainya. Mereka berkata Mr. X dan Tanpa Ragi adalah 1 pribadi atau sama aja karena pesan yang ingin mereka sampaikan adalah pemikiran dan semangat Tanpa Ragi sama dengan pemikiran dan semangat Mr. X. Sedangkan kelompok Trinitarian dan Unitarian berkata 2 pribadi atau berbeda karena pesan yang ingin mereka sampaikan adalah Mr. X itu manusia dan Tanpa Ragi itu channel YouTube. Yang dikhawatirkan oleh kelompok Trinitarian dan Unitarian dengan perkataan 1 pribadi atau sama aja, karena hal itu bisa membuat orang yang sama sekali tidak tahu channel Tanpa Ragi akan berpikir bahwa Mr. X itu adalah channel YouTube atau Tanpa Ragi itu adalah manusia. Berpikir bahwa Mr. X itu adalah sebuah channel YouTube karena Mr. X itu sama dengan Tanpa Ragi, itulah yang disebut sesat oleh mereka.
Jadi, sebenarnya kelompok Kristen Trinitarian, Unitarian, dan Oneness melihat objek yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka menggunakan istilah yang sama dengan makna yang berbeda. Masing-masing kelompok ini semuanya ngotot bahwa sudut pandang dan makna istilah yang mereka gunakan adalah yang paling benar. Nah, jadi sudut pandang mana atau makna yang mana yang paling benar? Saya tidak mau menjawab dengan menggunakan kata benar atau salah, tetapi populer dan tidak populer. Pandangan yang paling populer, atau bisa kita sebut arus utama, adalah sudut pandang dan makna dari kelompok Trinitarian. Mr. X dan Tan Paragi adalah dua pribadi, tetapi satu hakikat. Saya sendiri setuju dengan pendapat Trinitarian, tetapi saya mau memahami dan menghargai pendapat dan pola pikir Unitarian dan Oneness. Salah satunya, karena saya tidak suka pemaksaan pendapat yang bisa berujung pada perkelahian karena urusan yang tidak penting. Saya sendiri sebagai Mr. X, tidak peduli jika kamu berpendapat Mr. X dan Tan Paragi adalah satu pribadi atau dua pribadi. Saya tidak masalah jika kamu berkata Mr. X adalah Tan Paragi atau berkata Mr. X dan Tan Paragi itu sama. Saya juga tidak peduli kamu berpendapat Mr. X lebih besar daripada Tan Paragi atau Tan Paragi lebih besar daripada Mr. X. Karena bagi saya, kalau kamu mendengarkan Tan Paragi, berarti kamu mendengarkan Mr. X. Yang menjadi masalah bagi saya sebagai Mr. X adalah jika kamu tidak mau mendengarkan Tan Paragi. Contohnya, ada beberapa orang yang bertanya di kolom komentar, dan ketika saya menjawab dengan memberikan link video Tan Paragi, orang itu berkata, "Saya tidak mau melihat video itu. Saya mau kamu menjawab langsung." Bagi saya, orang itu adalah orang dungu. Video Tan Paragi adalah jawaban saya. Kalau tidak mau mendengarkan video Tan Paragi, berarti tidak mau mendengarkan jawaban saya. Kalau tidak mau mendengarkan jawaban saya, ya nggak usah nanya. Selain itu, yang menjadi masalah bagi saya adalah jika kamu berkata De King Gadas adalah Tan Paragi atau berkata Mr. X adalah Verbum Veritatis. Bagi saya, kalau ada orang yang mengira bahwa De King Gadas adalah Tan Paragi, itulah yang pantas disebut tersesat, salah arah. Kalau cuma masalah apakah Mr. X dan Tan Paragi satu pribadi atau dua pribadi, Mr. X dan Tan Paragi satu atau sama atau berbeda, menurut saya itu sih masih nggak masalah. Saya tidak akan tidak mengakui kamu sebagai subscriber hanya karena masalah itu. Saya bahkan tidak masalah jika bertemu dengan teman-teman yang tahu siapa saya, tetapi mereka tetap menyebut saya yang manusia ini sebagai Tan Paragi ketika ngobrol langsung. Karena bagi saya, yang penting ngikutin Tan Paragi. Ngikutin Tan Paragi berarti ngikutin saya. Kalau berhenti ngikutin Tan Paragi, lalu ngikutin channel lain, mungkin itu yang akan saya permasalahkan. Yang pasti akan saya permasalahkan adalah jika ada orang yang mau ikutin saya, tetapi digiring oleh penyesat ke channel lain yang bukan Tan Paragi. Itu sebabnya, saya sering menjelaskan bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab bukan Allah SWT yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Dan saya tidak suka menggunakan kata Allah karena itu bisa menggiring orang kepada Tuhan lain yang bukan Yahweh. Bagi saya, kalau kamu berkata bahwa Allah yang ada di Alkitab sama dengan Allah SWT, atau kamu berkata bahwa kamu mengasihi Yesus, tetapi kamu masuk Islam dan ngikutin Muhammad, kamu sesat. Kamu salah arah. Selama kamu masih subscribe dan follow Yesus yang ada di Alkitab, bukan Isa yang ada di Al-Quran, bagi saya kamu tidak tersesat. Jelas ya? Nah, saya mau menutup video ini dengan 1 Korintus 8 ayat 5-6 terjemahan baru LAI. Sebab, sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus, penguasa saya, mengasihi kamu.